Nama saya Lutfiah Donovianti dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang dengan dosen pengampu Andi Maulana, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tipes atau demam tifoid. Apa itu tipes? Tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Tifus dan menular dengan cepat. Infeksi demam tifoid terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi sejumlah kecil tinja yang mengandung bakteri. Apa sih penyebab penyakit tipes? Penyebabnya adalah makanan dan air yang terkontaminasi diduga oleh para dokter sebagai penyebab utama berkembangnya penyakit tifus. Sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna juga bisa menjadi penyebab penyakit ini lebih banyak dialami anak-anak. Apa saja faktor yang berisiko terhadap seorang yang terkena tipes? Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terkena tifus antara lain: yang pertama, sanitasi buruk; yang kedua, tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan; yang ketiga, mengonsumsi sayuran-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi; yang keempat, mengonsumsi produk susu atau olahan yang telah terkontaminasi; yang kelima, menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri; yang terakhir, melakukan seks oral dengan mereka yang membawa bakteri Salmonella typhi. Seperti apa sih gejala tipes itu? Gejala tifus umumnya mulai muncul pada 1 hingga 3 minggu setelah tubuh terinfeksi dengan ciri-ciri berupa demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala, dan sakit perut. Kondisi ini dapat memburuk dalam beberapa minggu. Tipes juga berbahaya loh. Kenapa berbahaya? Karena jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi seperti pendarahan internal atau pecahnya sistem pencernaan. Resiko komplikasi juga akan berkembang menjadi membahayakan nyawa jika situasi tersebut tidak segera ditangani dengan baik. Dan diperkirakan 1 dari 5 orang akan meninggal karena tifus. Sementara yang tetap hidup beresiko mengidap komplikasi yang disebabkan infeksi. Umumnya tifus diobati dengan pemberian antibiotik. Bagaimana cara mendiagnosa tipes? Diagnosis tipes dapat dilakukan dengan menganalisis sampel darah, tinja, atau urin seorang di laboratorium. Selain pemeriksaan tersebut, diagnosis tifus yang tergolong akurat juga bisa dilakukan melalui pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, meskipun ini sangat jarang dilakukan. Bagaimana cara pengobatan tipes yang paling efektif? Cara yang paling efektif dalam menangani tipes adalah dengan segera mungkin memberikan terapi antibiotik. Selain itu, obat penurun demam juga bisa diberikan untuk menurunkan suhu tubuh. Pencegahan apa yang harus dilakukan? Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan vaksinasi. Vaksin tifoid diberikan kepada anak yang sudah berusia di atas 2 tahun dan diulang tiap 3 tahun. Imunisasi tifoid di Indonesia sendiri diberikan dalam bentuk suntik pada balita dan dalam bentuk oral pada anak yang berusia di atas 6 tahun. Tindakan pencegahan lain yang juga perlu dilakukan adalah memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Apa saja makanan yang dianjurkan untuk orang yang memiliki riwayat penyakit tipes? Pada umumnya, makanan untuk penderita tipes meliputi: yang pertama, makanan tinggi kalori, seperti kentang rebus, pisang, bubur, pasta, roti putih merupakan contoh makanan tinggi kalori. Yang kedua, terdapat banyak kuah dan tinggi kandungan air. Direkomendasikan untuk mengonsumsi buah kaya kandungan air seperti semangka,
Yang ketiga, makanan kaya karbohidrat. Makanan semi-solid seperti bubur, telur rebus, kentang panggang merupakan jenis makanan yang sudah dicerna dan mengandung karbohidrat sehat yang sangat berguna untuk penderita tipes. Yang terakhir, produk dari susu, yaitu yogurt dan susu akan sangat berguna untuk memastikan penderita tipes mendapat cukup protein dalam tubuh dan harus selalu tersedia dalam menu makanan pasien tipes. Apa saja makanan yang harus dihindari oleh orang yang memiliki riwayat penyakit tipes? Yang pertama, makanan dengan kandungan serat yang tinggi, misalnya sereal, whole grains, oatmeal, roti gandum, dan sayuran segar seperti salad. Yang kedua, makanan jenis kubis dan kol, jenis kapsikum seperti paprika dan cabai, serta jenis lobak. Yang terakhir, makanan berminyak, makanan pedas, dan rempah semacam lada, bubuk cabai, dan sebagainya juga sebaiknya dihindari agar tidak memperparah radang di saluran cerna.